Sampaikan di sini hanya 4 orang Pak Sekda yang hadir Pak Ketua, ada 5 orang yang ngacung. Bayangkan berapa jumlahnya Bu Ketua, mohon izin. Berapa jumlahnya? Saya ingin tahu. Ayo yang anggota yang lain sudah sampaikan aja. Terang biar kami semua tahu Pak. Sehingga ketika bicara tentang kabit tentang penanganan data dan lain sebagainya, informasi apa itu detail Pak. Jadi biar nggak ngambang, ini SKPD kok, bukan TAPD. Dan berapa jumlahnya? Saya ingin tanya aja. Jumlah anggota TAPD berapa? Sekarang yang hadir berapa? Nah itu ada kabar hukum, lupa saya sebutnya. Kabar hukum. Boleh saya sebutkan? Kominfo. Ya silakan. Dibantu kabar hukum monggo. Mohon izin pimpinan Bapak Sekda. Sesuai TAPD ini adalah SK yang dibentuk ini amanat dari peraturan perundang-undangan sampai honor pun ditentukan. Hanya ini yang ditentukan honornya, lainnya tidak ditentukan. Kalau TAPD ini ditentukan oleh Kementerian Keuangan, jadi sudah resmi honornya ini sudah jelas, ketua berapa. Ya. Jadi besarannya ini kita tidak membuat sendiri, jadi sudah ketentuan. Ya benar itu sudah jelas. Terus terkait anggota, ketuanya sudah dijelaskan oleh Bapak Sekda tadi bahwa banyak anggota itu adalah pejabat teknis. Nah seperti kabit, kasubit sampai staf. Nah, hanya aja Pak, jumlahnya. Kalau anggota ini anggota Pak kalau dari ini 9 harus ngitung Pak, ini ABC nih Pak. SK-nya aja mungkin disampaikan Pak. SK-nya aja. SK nanti bisa di-download aja ya. Di JDIA kami, nggak harus mendownload semua ini Pak. Nomor 2 tahun 2025. Sekarang bisa di-download langsung sudah. Mungkin bisa ditampilkan di layar, bisa juga. Kalau ada, ya langsung bisa. Ya, di JDIA. Jadi langsung bisa ditampilkan nomor 2 tahun 2025 SK-nya. Udah jelas saya kira mungkin ya. Itu ya. Kita akan Maaf, biar tahu semua teman-teman. tolong bisa. Berapa jumlah? Oh tinggal nyebutkan aja, saya nggak mungkin lah. Kalau ngomongin terus suruh baca itu tinggal nyebutkan aja. Paham semuanya sebetulnya. Mesti harus paham. Jangan suruh kami untuk membaca. Wah, saudara ini semuanya tim TAPD kok. Kan lucu. Ya enggak? Sebutkan jumlahnya. Jumlahnya sebutkan. Pak, jumlahnya dibacakan aja Pak. Bisa dihitung. 50 Pak anggota Pak. Untuk anggota 50, terus sama pimpinan itu ada 58. Terakhir 58. Ya, Jadi kalau bisa kita sudah cukup. Itu sudah benar Pak. 58. Sudah benar 58 itu. Iya, sesuai Secara keseluruhan sudah 58 itu. ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Ketua TAPD, bahwa 58 ini yang hadir sedemikian ini Pak. Mohon koreksi nanti kalau kami salah. Jenengan semua ini dapat honor kok Pak. Jadi tidak mungkin kalau kemudian 58 hanya hadir hanya segelintir orang, kemudian diwakili Pak TAPD, Pak Ketua, ya kewalahan Pak Ketua. Kira-kira itu, Bu. Terima kasih, Pak Ketua. Izin Pak Wakil Ketua, jadi kan anggota TAPD itu kan ada unsur staf. Jadi kan unsur staf itu bagian dia yang memverifikasi data-data dan sebagainya masuk di unsur itu. Jadi kalau seluruhnya mau kita hadirkan di sini, mohon izin Pak Ketua fraksi, ya pada saat begini akhirnya bisa pekerjaan yang di dinas-dinas juga akan terbengkalai. Tapi apa yang menjadi bisa disampaikan oleh
pimpinannya. Saya kira 8 unsur pimpinan dan sebagainya itu sudah akan merangkum apa yang ada tugas teknis, ada tugas dan sebagainya, sehingga di sini memang yang unsur-unsur yang pimpinan yang dominan ini insya Allah pasti kita hadirkan. Begitu Pak Ketua Fraksi Y. Saya kira ini ada 30, sudah sangat jelas ya, ada 30 lebih nih saya hitung ini. Jadi tadi kalau teknis-teknis nanti pelayanan kita juga terganggu. Ini mau kita lanjutkan lagi apa tidak? Lanjut. Monggo. Lanjut kemana? Nah, pertanyaan kita lanjut kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Monggo berbicaranya. Gus Arfi atau Gus Mafrus? Jangan rebutan. Monggo segera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar dan anggota Banggar, yang saya hormati Ketua KPD dan tim KPD. Pertama, berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ini, tentu secara umum garis besarnya adalah pemerintah daerah itu ya tentu kita bersama. Kalau dalam arti sempit ya berarti pemerintah hanya eksekutif karena memang menjadi eksekutor. Nah tentu dalam konteks berbicara anggaran tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama alokasi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga stabilisasi. Berbicara alokasi berarti proses sebelum melaksanakan anggaran. Dalam arti perencanaan dan penganggaran itu ngomong alokasi, maka hari ini forumnya. Sehingga DPR itu perlu tahu berapa sih porsi anggaran di masing-masing SKPD itu. Kemudian berbicara distribusi ketika saat pelaksanaan, di mana di dalam pelaksanaan itu ada penatausahaan, bagian dari prosedur. Dan berbicara stabilisasi berarti bagaimana porsi anggaran yang didistribusikan itu harus bisa menjaga stabilitas semuanya, urusan stabilitas sosial, ekonomi, semuanya pokoknya. Maka dalam konteks ini berbicara terkait dengan UPA, kebijakan umum perubahan anggaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua TAPD Sekda berkaitan dengan proyeksi. Saya ingin menggarisbawahi dalam poin ini terkait dengan urusan yang wajib layanan dasar. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan dan daya beli. Berbicara pendidikan, tentu kita tidak boleh ada dikotomi. Saya seringkali menyampaikan bahwa yang sekolah itu rakyat Banyuwangi, anak-anak warga Banyuwangi yang mereka juga semua turut serta membayar pajak, memberikan subsidi, memberikan pemasukan yang itu menjadi target pendapatan. Dalam konteks ini, urusan pendidikan memang sudah menjadi mandatory spending yang nilai angkanya mandatorinya di angka 20%. Tapi kita melihat APBD kita posturnya sudah lebih dari 20%. Kalau berbicara urusan kesehatan, mandatory spendingnya di angka 10%. Berbicara urusan kepegawaian, belanja pegawai maksimal di angka 30%, urusan infrastruktur belanja modal minimal di angka 40%. Nah, saya melihat dalam proyeksi yang dilakukan dalam UPA ini ada perubahan yang signifikan. Kalau kita merujuk pada Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan bagaimana efisiensi belanja, ternyata kalau saya melihat proyeksi yang tadi ditampilkan, proyeksi itu justru malah meningkat urusan belanjanya. Belanjanya meningkat di angka hampir 400 miliar lebih dari 340 sekian miliar. Berapa tadi? Belanja modalnya naik di angka 2,8 berapa? Yang tadi itu. Ya, 3,4 menjadi 3,8 belanjanya. Terus kemudian di angka proyeksi pendapatan yang awalnya 665 menjadi 702. Maka sesungguhnya kalau kemudian kita ngomong belanja yang dari 3,8 itu ternyata analis kita belanja modalnya tidak sampai di angka 40%. Saya ingin tahu saja belajar artinya gini.
di Undang-Undang Nomor 1 2022 terkait dengan HPBD, saya butuh penjelasan saja, karena kalau kita ngomong dengan postur HPBD, 20% sudah untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, kemudian 30% maksimal itu untuk belanja pegawai, berarti sudah 60. Nah, 40-nya untuk belanja modal. Maka semakin sedikit belanja modal, maka semakin sedikit pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita. Maka kemudian mindset ini perlu kita ruskan bersama. Ketika kemudian Banyuwangi ini mendapatkan banyak award, kita ketika keluar kita sampaikan bentuk kebanggaan kita, ya kita dukung bahwa ya bupatinya bagus, kemudian eksekutifnya dan DPR-nya bagus. Itu karena bagian dari merasa bangga punya Banyuwangi dengan nilai tawar daya saing yang luar biasa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Tapi ketika kita ke dalam, tentu harus kita buka secara fair. Apakah kemudian dengan adanya award, dengan adanya prestasi-prestasi itu berbanding lurus dengan keadaan yang sekarang yang terjadi di dalamnya? Saya masih berpikiran masih belum. Salah satu contoh misalnya dalam urusan PLT saja, itu sudah bertahun-tahun memang tidak melanggar, tidak ada konsekuensi, tidak ada sanksi, tapi ini sebagai pada kepatutan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kalau ngomong tadi harus efisiensi, ternyata masih ada belanja yang prosentasinya naik. Belanja prosentasinya naik di angka 400 miliar lebih. Saya ingin tahu dalam forum ini, kira-kira proyeksi efisiensi yang diamanahkan dari Undang-Undang Impres nomor 1 itu, kita ingin tahu mana yang sudah dikepras. Meskipun tadi sempat menyinggung Pak Sekda terkait dengan kelah pokir tidak diutik-utik yang harusnya dikurangi 25%. Berapa saja belanja pokir kita itu? Kalau mau buka-bukaan, berapa prosentase dari belanja modal yang dilakukan oleh teman-teman SKPD? Kita ini paling hanya di angka ya 10% sampai 20% lah. Tidak lebih dari proyeksi belanja modal yang dilakukan oleh teman-teman SKPD. Maka jangan kemudian misalnya selalu disandingkan, oh sudahlah teman-teman di DPR tetap tidak perlu dikurangi. Tidak itu yang kita inginkan. Maka sesungguhnya kami ingin di dalam ini, forum ini kita terbuka. Karena kalau tadi sudah disinggung di awal siapa sih DAPD ini, ada SK-nya enggak, ada apa namanya? Ada insentifnya apa tidak? Ternyata ada insentif di luar gaji, di luar yang memang diterima setiap bulannya. Kita yang di sini ya juga sudah tetap aja, karena memang itu lagi-lagi semuanya tergantung pada aturan hukum yang berlaku. Jadi proyeksi yang tadi dikatakan terkait dengan belanja, saya butuh penjelasan. Apakah pemahaman saya yang salah atau bagaimana? Karena hemat saya belanja modal ini ya tentu belanja yang bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat kita, mulai bangun gedung, bangun jalan dan seterusnya. Belum lagi belanja hibah. Selanjutnya terkait belanja pegawai, kami juga butuh penjelasan. Belanja pegawai proyeksinya apakah ada kenaikan? Karena setiap tahun itu pasti ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang lain-lain yang sekiranya akan mengurangi neraca keuangan yang ada di pemerintah daerah. Dan tentu dalam konteks ini kita harus sepakat bahwa semangat kita itu harus indikator kinerja utama, sebagaimana yang seringkali disampaikan Pak Yayan, bukan hanya indikator kinerja kegiatan. Apa dampak yang kita rasakan, yang kita tahu bahwa ada beberapa proyek-proyek pemerintah yang disitu mangkrak, tidak ada benefit, tidak ada impact, yang ada hanya bangunan yang setelah dibangun dan itu mengeluarkan dengan dana APBD ratusan juta bahkan miliaran, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kalau mau saya contohkan banyak di beberapa wilayah. Contoh saja di dapil saya dulu di Rokojati yang bangunan pasar hewan itu sekarang mangkrak. Berarti bagaimana proses perencanaan yang dilakukan? Karena ketika kita merencanakan kemudian gagal, sama saja kita merencanakan kegagalan. Belum lagi urusan perda yang mandul, Pak. Kita di bawah perda
juga mengevaluasi. Masih ada beberapa perda yang kita evaluasi. Buat apa kita banyak aturan yang itu mengikat kita sendiri, sementara perda itu tidak ada manfaatnya. Padahal kita tahu bahwa perda itu disahkan sampai pengesahan ada miliaran uang yang dikeluarkan. Maka sia-sia kalau kemudian hanya menjadi tumpukan dokumen. Ini penting untuk menjadi autokritik bagi kita. Sehingga pertanggungjawaban moral kita tidak hanya kepada rakyat, tapi juga kepada yang maha kuasa, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Fatma tadi. Ini urusan goodwill, Pak. Urusan bagaimana sense kita. Jadi intinya kalau ngomong kepentingan, ya memang lembaga politik, lembaga kepentingan. Saya senang kalau ada teman-teman yang meskipun dalam satu barisan, misalnya waktu dalam ranah politik kemarin satu koalisi tapi kritis, ya memang itu yang diharapkan. Karena apa? Karena kepentingan eksekutif itu sekarang ini hanya ada dua. Yang pertama kepentingan rutin, yang kedua kepentingan insidentil sesuai dengan fungsi di DPR. Apa kepentingan yang rutin? Ya urusan ini terkait dengan proses penganggaran, karena itu bagian dari kewenangan kita di budgeting. Belanja proses pembahasan banggar, induk maupun perubahan sebagaimana yang hari ini kita lakukan. Itu rutin kita lakukan. Yang insidentil apa? Kepentingan eksekutif ketika mau buat aturan regulasi, dan itu menjadi kewenangan kita di urusan di fungsi legislasi. Ya itu saja. Setelah itu ya fungsi kontrol kita selama sebentar, maka fungsi kontrol inilah yang kemudian menuntut kita untuk kritis betul terkait dengan apakah sudah sesuai anggaran yang dibelanjakan tepat sasaran kah? Apakah sudah berbasis kebutuhan kah? Maka fungsi kita ini di sini. Maka kemarin dalam forum yang Banggar kemarin di pembahasan itu, saya meminta kepada Dinas Pendidikan yang hari ini sudah hadir, tidak tahu kemana, dan masuk TAPD itu kan ya? Tidak masuk? Ya, tidak masuk. Jadi saya meminta waktu itu, saya minta porsi anggaran di Dinas Pendidikan khusus belanja modal saja, mintalah dialokasikan sekurang-kurangnya 10% untuk kelompok sekolah-sekolah madrasah yang notabene selama ini tidak pernah kemudian ada goodwill dari pemerintah secara khusus mengalokasikan. Paling-paling mereka ya sinerginya dengan teman-teman DPR atau tim-tim yang ada di eksekutif yang secara politis memang terlibat, ya itu pun tidak seberapa. Maka saya minta kemarin sudah diputuskan 3% dari belanja modal yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan. Saya minta datanya sampai sekarang pun masih belum diberi pun masih separuh-separuh. Maka pada konteks ini kita yuk mau menjaga komitmen. Marwah kita di DPR ini, di Banggar ini tentu diukur bagaimana keseriusan kita untuk menjalankan tanggung jawab. Kita setelah DOK selesai sudah, ya kan? Setelah DOK selesai, maka tidak sedikit ya beberapa lembaga-lembaga di kabupaten lain. Ya intinya kan politik itu hanya ada dua. Kalau tidak kompromi ya konfrontasi. Ya kan? Kalau ngomong kompromi berarti bagaimana sama-sama kita itu meleduakan. Kita butuh kepentingan konstituen kita di OPNI, termasuk apa semangat yang kita bangun dalam Banggar ini untuk alokasi anggaran betul-betul dijalankan, tidak kemudian mengabaikan apa yang kita inginkan, apalagi itu sudah menjadi keputusan final dalam pembahasan Banggar. Maka saya minta nanti dijelaskan 3% itu mana saja datanya. Karena kemarin saya minta 10% tidak siap karena keterbatasan anggaran. 3% saja sudah. Berarti kalau ngomong anggaran di Dinas Pendidikan itu belanja modalnya di angka 100 miliar misalnya, 3% berarti 3 miliar. Kalau ngomong 10% berarti 10 miliar. Nah itu yang kemudian kita ingin memperjuangkan dalam sisi politik anggaran di lembaga ini, Pak. Karena kita dipilih ya untuk konstituen kita, dan mudah-mudahan ini menjadi satu rumusan, tidak hanya sekedar tanya jawab ya, sekali lagi tidak hanya sekedar di forum Banggar ini bertanya kemudian dijawab kemudian selesai tidak ada ceritanya, tapi saya ingin ayo komitmen anggaran ini kita rumuskan. Saya tahu teman-teman SKPD ini tidak berani minta anggaran karena sudah ditanding. Kamu jatahnya 1 gelas, gitu kan? Untuk minta ini kan butuh diskusi di sini, apa urgensinya ditambah atau dikurangi, dan itu fungsinya adalah di forum ini. Saya rasa itu, terima kasih. Nanti bisa kita pertajam dengan diskusi tanya jawab.